Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Kajian yang membahas tentang fikih yang insyaallah kita selalu kembalikan kepada dalil-dalil yang sahih dan kita kembalikan kepada pemahaman para salaful ummah. Alhamdulillah pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan al-hawail atau penghalang untuk ibadah wudu. Kita kemarin sudah membahas tentang masalah mengusap khuffain, yaitu penutup kaki yang mirip dengan kaos kaki, tapi biasanya terbuat dari kulit. Setelah itu kita bahas mengusap kaos kaki. Kemudian setelah itu kita bahas tentang mengusap sandal atau sepatu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penutup yang lain yang berkaitan dengan ibadah wudu, yaitu imamah atau sorban. Ya. Taib. Bolehkah kita mengusap sorban yang dililitkan di kepala di saat kita berwudu, ataukah tidak boleh? Pada permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Mereka mengatakan karena hadis yang menjadi dalil dalam pembahasan masalah ini, dalilnya hadis tersebut tidak kuat, ya. Hadisnya tidak kuat. Ada yang mengatakan bahwa mengusap sorban yang dililitkan di kepala ini dibolehkan berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Dan mereka mengatakan hadisnya hadis yang kuat. Kalau kita melihat perbedaan pendapat seperti ini, maka kita harus mengingat kaidah yang sangat masyhur di tengah-tengah para ulama, yaitu kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama itu dianjurkan. Sebaiknya kita keluar dari khilafnya para ulama. Sehingga di dalam masalah ini sebaiknya kita menghindari mengusap sorban apabila itu masih mudah untuk kita lakukan. Ya. Apabila masih mudah untuk kita lakukan, maka hindarilah mengusap sorban saja, agar kita tidak masuk dalam perbedaan para ulama dalam masalah ini. Taib.
apabila kita ingin membahas lebih dalam, apakah mengusap sorban yang dililitkan di kepala ini dibolehkan di dalam ibadah wudu tanpa harus mengusap bagian kepala sama sekali, maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan. Kenapa demikian? Karena adanya dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan atau menguatkan pendapat ini. Di antaranya hadis dari Amr ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal 'imamah." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya dan mengusap sorbannya. Mengusap imamah, sorban yang dililitkan di kepala beliau. Dan di sini hadisnya umum. Tidak ada pembatasan kalau mengusap imamah harus menyertakan bagian kepala walaupun sedikit. Tidak ada penjelasan ini sama sekali. Sahabat Amr ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu hanya mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khuf yang beliau pakai dan mengusap imamahnya atau sorban beliau. Hadis yang sama diriwayatkan juga dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Dan dengan redaksi yang lain tapi semakna diriwayatkan dari sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu. Redaksinya, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya. Ya, khuf sebagaimana saya jelaskan berulang-ulang adalah penutup kaki yang seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ya, biasanya terbuat dari kulit atau yang sejenisnya. Taib. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khuf yang beliau pakai dan mengusap khimar. Khimar dalam hadis ini bermakna imamah. Khimar dalam hadis ini bermakna imamah, yaitu sorban yang menutupi kepala beliau. Dan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga ini membantah perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya mengusap sorban itu hadis yang ada ilahnya, ada cacatnya. Karena ternyata hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama yang membolehkan mengusap sorban, ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Baik. Sehingga dalam masalah ini pendapat yang paling kuat ya adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap sorban ketika wudu tanpa mengusap kepala sama sekali itu dibolehkan. Namun saya sudah sampaikan tadi bahwa apabila seseorang masih bisa mengusap kepalanya secara langsung, maka itulah yang paling afdal. Yang pertama, karena seperti itulah yang dijelaskan di dalam ayat wudu, wamsahu biru'usikum.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, usaplah kepala kalian secara langsung dengan menempelkan tangan ke kepala. Karena sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli bahasa, ya, bahwa ba di situ adalah lil ilsaq. Ba di situ adalah lil ilsaq. Maksudnya wamsahu biru'usikum, huruf ba di situ itu artinya huruf yang menunjukkan makna adanya sentuhan antara tangan yang mengusap dengan kepala yang diusap. Jadi ba di situ bukan ba litab'id atau ba, huruf ba yang menunjukkan makna sebagian. Hal ini sebagaimana di dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam masalah tayammum, wamsahu biwujuhikum wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum. Ya, dalam masalah tayammum Allah Subhanahu wa taala mengatakan usaplah wajah kalian. Usaplah wajah kalian. Tidak dikatakan usaplah sebagian wajah kalian. Ada ba-nya di sana. Karena ba di situ itu untuk menunjukkan bahwa mengusapnya itu secara langsung. Ada sentuhan antara tangan dengan wajah. Begitu pula dalam masalah wudunya. Ketika dikatakan wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian, maksudnya adalah mengusap semua kepala dengan cara menempelkan tangan ke kepala. Ba di sana, huruf ba di dalam redaksi ayat itu menunjukkan makna ilsaq atau adanya sentuhan antara tangan yang mengusap dengan kepala yang diusap. Baik. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, karena keluar dari khilaf para ulama sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, dengan demikian kalau kita bisa mengusap kepala secara langsung, maka itulah yang paling afdal. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan, ya, misalnya berat untuk melepas surban, karena menata surban itu sulit, ya, maka pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bolehnya seseorang mengusap surbannya ketika berwudu tanpa mengusap kepala sama sekali, ya. Para ulama, ya, ketika membolehkan masalah ini mereka menyebutkan illah atau menyebutkan sebab kenapa dibolehkan. Karena memakai surban itu yang dililitkan, ya, itu sulit, ya. Jadi harus benar-benar mengatur pemakaian surbannya dengan baik sehingga terlihat indah dan rapi. Kalau misalnya ketika berwudu diperintahkan atau diharuskan untuk melepasnya, maka ini akan menjadikan berat bagi orang yang memakai surban yang dililitkan seperti itu. Karena dia harus ngatur kembali, harus merapikan, dan ini sesuatu yang memberatkan. Dan sebagaimana disimpulkan oleh para ulama dalam sebuah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Taib. Ini permasalahan tentang mengusap aimamah atau sorban yang dipakai oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin dengan cara dililitkan. Taib. Masalah yang berikutnya adalah masalah bolehkah seorang perempuan mengusap kerudungnya atau jilbabnya ketika berwudu, terutama saat dibutuhkan. Misalnya
ketika berada di tempat umum. Bagi kaum muslimah yang punya semangat untuk menutup auratnya, mereka sangat membutuhkan penjelasan masalah ini, karena akan menjadi sangat berat bagi mereka yang memperhatikan auratnya untuk membuka auratnya di depan umum atau di tempat umum. Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini lebih kuat daripada perbedaan pendapat mereka di masalah yang pertama yang kita bahas hari ini, yaitu masalah mengusap imamah atau sorban yang dililitkan di kepala. Kenapa demikian? Ya, karena dalil yang menunjukkan masalah kedua lebih lemah dibandingkan dengan dalil yang menjelaskan masalah yang pertama, yaitu masalah sorban. Ya, kalau masalah sorban yang dililitkan di kepala ada dalil khusus, dan dalilnya jelas, ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan dalam masalah mengusap jilbab atau khimar atau kerudung bagi seorang wanita muslimah saat berwudu, maka ya dalilnya lebih lemah, ya. Dalilnya tidak sekuat dalil yang menunjukkan masalah yang pertama. Makanya khilaf para ulama dalam masalah ini lebih kuat lagi. Jumhurul ulama mengatakan tidak boleh. Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkannya. Karena ternyata ada sebagian sahabat wanita yang melakukan hal ini. Ada sebagian sahabat wanita yang melakukan hal ini. Yang menjadi masalah dalam masalah ini atau dalam pembahasan ini adalah adanya athar dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika beliau berwudu, beliau memakai khimarnya, dan ketika sampai pada mengusap kepala, beliau memasukkan tangannya ke dalam jilbabnya, ke dalam khimarnya, agar bisa mengusap rambut kepalanya secara langsung. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, bihadza amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata athar ini athar yang lemah dari sisi sanadnya. Athar ini athar yang lemah dari sisi sanadnya, sehingga para ulama yang membolehkan mengkritisi ulama-ulama yang tidak membolehkan dengan mengatakan athar tersebut athar yang lemah. Bahkan sebagian mengatakan tidak disebutkan athar seperti ini dalam satu kitab hadis pun. Ada yang menyebutkannya, tapi dari kalangan para ahli fikih. Dan biasanya ahli fikih itu ketika menyebutkan athar atau perbuatan sahabat atau perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, biasanya mereka menghilangkan sanadnya. Dan ketika athar yang seperti ini disebutkan oleh para ahli fikih kemudian tidak ditemukan di kitab-kitab para ahli hadis, ya, ini menunjukkan bahwa kekuatan sanadnya memang benar-benar lemah.
Sehingga para ulama yang membolehkan pendapatnya lebih kuat dari sisi bahwa khimar ini bisa dikiaskan dengan sorban. Khimar ini bisa dikiaskan dengan sorban. Bahkan sebagian ulama mengatakan kebutuhan seorang muslimah untuk menutup auratnya, terutama ketika di muka umum atau di tempat umum, itu lebih besar daripada kebutuhan seorang laki-laki untuk menjaga sorbannya agar tetap kelihatan rapi dan indah. Sehingga ketika mengusap sorban saja dibolehkan, maka mengusap khimar lebih dibolehkan lagi. Khimar yang saya maksud dalam pembahasan ini adalah jilbab atau kerudung wanita yang menutupi kepalanya. Sebagaimana ketika sorban dilepas, maka akan menjadi susah untuk memasangnya kembali. Begitu pula khimar bagi seorang wanita, atau jilbab atau kerudung bagi seorang wanita. Ketika harus dilepas, maka untuk memakainya dengan rapi, maka ini juga membutuhkan waktu dan tenaga, dan itu memberatkan. Sehingga ada hajat bagi kaum muslimah untuk mengusap khimarnya, untuk mengusap jilbabnya, untuk mengusap kerudungnya. Dan hajah atau kebutuhan mereka untuk mengusap khimarnya lebih besar daripada kebutuhan seorang laki-laki untuk mengusap sorbannya. Sehingga hukum mengusap khimar ini juga dibolehkan mimbabi aula. Apalagi ada sebagian sahabat wanita yang pernah melakukan yang seperti ini. Ya. Baik. Ini pembahasan yang kedua yang bisa kita bahas dalam majelis ini. Pembahasan yang ketiga adalah mengusap peci. Bolehkah seorang laki-laki mengusap peci saat berwudu? Ini pembahasan yang juga harus kita ketahui hukumnya. Apakah hal ini dibolehkan ataukah tidak? Bagaimana kalau kita melihat ada orang yang melakukannya? Dan peci ini berbeda dengan sorban. Peci ini berbeda dengan sorban. Kalau peci mudah, ya, mudah dibuka. Untuk makainya kembali juga tidak perlu waktu, ya, tidak perlu perhatian yang besar. Bisa dengan mudah untuk dirapikan kembali. Ya, seperti misalnya peci yang saya pakai seperti ini, atau misalnya songkok nasional, atau misalnya peci yang warna putih, ya, yang biasanya dibeli dari haji, ya, biasanya orang-orang haji membawa peci itu, ya, seperti songkok nasional tapi warnanya putih dan tidak ada lipatannya, ya, berbentuk bulat agak lonjong. Bolehkah yang seperti itu diusap? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari zaman dulu, ya. Imam Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala membolehkan. Begitu pula pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama menisbatkan pendapat ini kepada beliau. Mereka mengatakan karena sudah ada dalil yang menjelaskan bolehnya mengusap sorban saat berwudu,
itu menunjukkan bahwa mengusap rambut kepala atau mengusap kepala secara langsung itu bukanlah syarat. Itu bukanlah syarat dalam mengusap kepala. Saya ulangi, mereka mengatakan karena sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh mengusap sorbannya ketika berwudu, maka dalil tersebut menunjukkan bahwa mengusap kepala secara langsung itu tidak menjadi syarat dalam wudu. Boleh mengusap kepala dengan mengusap sesuatu yang menutup kepalanya, sebagaimana mengusap sorban. Dia mengusap kepala, tapi yang diusap adalah sesuatu yang menutup kepalanya. Begitu pula dengan peci. Taib. Namun jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa peci ini berbeda dengan sorban, sehingga tidak bisa dikiaskan. Dan pendapat ini ana melihat lebih kuat. Pendapat ini ana lihat lebih kuat dan lebih hati-hati. Kenapa demikian? Karena pada asalnya kita tidak boleh mengusap kepala kecuali secara langsung. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian, ada baknya di sana, dan bak itu menunjukkan lil ilsaq, menunjukkan makna harus adanya sentuhan, harus ada sentuhan antara tangan yang mengusap dengan kepala yang diusap. Pada asalnya demikian. Kita mengeluarkan masalah sorban itu karena ada dalil. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dalilnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu hadis yang sangat kuat. Kemudian kita juga mengecualikan masalah khimar atau kerudungnya wanita atau jilbabnya wanita, karena memang kebutuhan mereka dalam menutup auratnya di tempat-tempat umum itu jauh lebih besar daripada kebutuhan seorang laki-laki ketika mengusap sorbannya. Karena kebutuhan laki-laki ketika dibolehkan untuk mengusap sorbannya saat berwudu adalah masyaqqah, untuk merapikan kembali. Sedangkan kebutuhan wanita ketika mengusap jilbabnya atau khimarnya di tempat-tempat umum adalah untuk menutup aurat. Dan ini jauh lebih penting daripada merapikan sorban yang dilepas dari kepala. Taib. Sehingga hukum mengusap peci karena illah masyaqqahnya lebih ringan, bahkan bisa dikatakan tidak ada masyaqqah sama sekali, maka yang seperti ini tidak bisa dikiaskan kepada masalah imamah atau masalah sorban. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dan lebih hati-hati adalah tidak bolehnya mengusap peci. Tidak bolehnya mengusap peci ketika berwudu. Karena membukanya mudah. Begitu pula merapikannya kembali mudah. Maka ada keharusan untuk mengusap kepala secara langsung ketika seseorang memakai peci. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Dalam masalah ini ya, masalah mengusap penutup kepala, ada sebagian ulama yang mengkiaskannya ke masalah mengusap dua khuf yang dipakai di kaki. Sehingga mereka mengatakan kalau kiasnya ke khuf
yang dipakai di kaki, maka berarti syarat-syarat memakai khuf harus ada di penutup kepala. Seperti misalnya, seseorang tidak boleh mengusap penutup kepalanya kecuali ketika dia memakai penutup kepalanya tersebut dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan kepalanya suci dulu. Dia wudu dulu, kemudian memakai penutup kepala itu, sorban ya, atau kerudung. Kemudian setelah itu baru dia di wudu yang berikutnya, dia dibolehkan untuk mengusap penutup kepalanya itu. Kalau tidak demikian, maka tidak boleh, sebagaimana dalam masalah khuf. Mereka juga mengatakan ada waktunya juga, sebagaimana ada waktu dalam masalah mengusap khuf. Mengusap khuf kita kemarin sudah bahas, waktunya untuk orang yang mukim itu sehari semalam, untuk orang yang musafir sampai 3 hari. Maka mengusap penutup kepala juga demikian. Ya, ini pendapat. Ya, ada pendapat yang demikian yang disampaikan oleh sebagian ulama fikih. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak ada syarat-syarat itu. Tidak ada syarat untuk bolehnya mengusap penutup kepala harus memakainya saat berwudu. Ya, saat kepalanya punya wudu, ya, belum batal wudunya. Sebagaimana dalam masalah mengusap khuf. Dan tidak ada syarat batasan waktu juga. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kenapa? Karena adanya perbedaan antara mengusap kepala dengan mengusap khuf. Apa bedanya, Ustadz? Bedanya kewajiban di kepala saat berwudu adalah mengusap. Sedangkan kewajiban di kaki saat berwudu adalah membasuh. Bisa difahami ya? Kalau tidak ada khuf, tidak ada penutup kaki yang seperti kaos kaki itu, yang terbuat dari kulit. Kalau tidak ada khuf ini, apa yang diwajibkan di kaki kita ketika berwudu? Jawabannya adalah membasuhnya. Berbeda dengan kepala. Kalau tidak ada penutup kepala, yang diwajibkan di kepala kita adalah mengusapnya. Maka ada perbedaan antara kewajiban untuk kepala kita saat berwudu dengan kewajiban untuk kaki kita saat berwudu. Karena adanya perbedaan ini, maka tidak bisa dikiaskan antara mengusap penutup kaki dengan mengusap penutup kepala. Dan juga yang kedua, tidak adanya dalil khusus yang menunjukkan syarat-syarat itu. Dan sebagian ulama mengatakan pada asalnya syarat itu tidak ada. Pada asalnya syarat itu tidak ada. Karena kita harus kembali ke kaidah yang sangat umum, al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari beban. Tidak ada kewajiban. Dan syarat itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seseorang. Sehingga ketika kita mengatakan ada syaratnya seperti ini, maka kita harus mendatangkan dalil. Dan ternyata tidak ada dalil yang mewajibkan syarat itu sama sekali. Dalilnya hanya dari masalah khuf. Dan kita sudah tahu tadi adanya perbedaan antara mengusap khuf dengan mengusap kepala. Ya, adanya perbedaan antara kewajiban yang ada pada kaki pada asalnya, ya, sebelum ada khuf, dengan kewajiban yang ada pada kepala sebelum adanya penutup kepala. Wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita yang setelahnya, dan ini pembahasan terakhir dari masalah mengusap penghalang dalam bab wudu, adalah mengusap sesuatu
yang menutupi luka. Mengusap sesuatu yang menutupi luka. Dibahasakan oleh para ulama sebagai al-jabirah. Namun al-jabirah ini lebih dekat kepada kenyataan gips yang ada di zaman kita. Al-jabirah sebenarnya adalah balutan. Al-jabirah ini sebenarnya adalah balutan yang dibalutkan di bagian tubuh yang sakit. Dan balutan tersebut balutan yang lumayan besar. Misalnya ketika ada orang patah tangannya, akhirnya dia harus dibalut dengan balutan. Dan di zaman kita, ya, balutan tersebut dikenal dengan gips, ya. Namun kita bisa umumkan hukumnya. Semua balutan luka itu kita bisa masukkan ke dalam masalah al-jabirah. Bolehkah mengusap al-jabirah ini? Al-jabirah adalah penghalang yang ada karena luka, untuk menutup luka agar luka tersebut cepat sembuh. Ada penutup-penutup luka yang kecil, ya, seperti misalnya plester. Bolehkah mengusap penutup luka ini? Pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama atau mayoritas ulama, bahkan imam 4, mereka mengatakan bahwa mengusap al-jabirah atau penutup luka ini dibolehkan. Yang pertama, karena ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali bagi orang yang sakit untuk mendapatkan keringanan ini, yaitu mengusap sesuatu yang menutupi lukanya. Coba bayangkan kalau orang yang misalnya tangannya ada gipsnya, karena tangan tersebut patah tulangnya. Coba bayangkan kalau orang yang seperti ini harus membuka gipsnya agar wudunya bisa sah. Maka tentunya ini sesuatu yang sangat memberatkan sekali, dan Islam tidaklah datang dengan ajaran yang sangat memberatkan sekali atau beratnya di luar kebiasaan. Ya, beratnya ajaran Islam itu semuanya biasanya masih masuk dalam ranah berat yang biasa. Kalau ada sesuatu yang disebut ajaran Islam tapi beratnya luar biasa, maka biasanya hal tersebut bukanlah dari Islam. Ya. Karena membuka gips atau membuka penutup luka ini sangat memberatkan, maka tidak ada kewajiban untuk membukanya ketika berwudu. Gantinya adalah dengan mengusap penutup luka itu. Dan pendapat ini adalah pendapatnya jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah ini adalah perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan, "Man kana lahu jurhun ma'subun alaih." Barang siapa yang punya luka yang dibalut, tawadda'a wa masaha 'alal 'asaib wa yaghsilu ma haula al-'asaib, maka silahkan dia berwudu
dan mengusap balutan-balutan itu. Ya, tempat-tempat yang dibalut silahkan dia usap. Dan silahkan dia membasuh tempat-tempat yang berada di sekitar balutan itu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau misalnya balutan di antara misalnya pergelangan tangan sampai siku misalnya, ya, atau sampai sebelum siku, maka di sana ada tempat yang masih terlihat, yang tidak ditutup oleh balutan itu. Maka tempat yang tidak ditutup oleh balutan itu dibasahi, ya, dibasahi atau dibasuh. Kemudian tempat yang ditutup oleh balutan diusap. Dan kita di majelis yang sebelumnya sudah membahas tentang masalah basuhan dan usapan. Dalam masalah basuhan, maka syaratnya lebih ketat daripada usapan. Dalam masalah basuhan, maka semua anggota badan yang wajib dibasuh itu harus terkena air semuanya. Adapun dalam masalah usapan, maka tidak harus demikian. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengusap semuanya. Apabila ada tempat-tempat yang tertinggal diusap oleh tangan kita, maka itu dimaafkan. Taib. Ada sebagian ulama yang pendapatnya agak nyeleneh dalam masalah ini. Ya, beliau adalah Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa kalau tangan sudah ada balutannya, maka tidak wajib untuk dibasuh ataupun diusap. Gugur kewajibannya. Kenapa Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala sampai pada kesimpulan ini? Beliau mengatakan yang menjadi kewajiban tangan kan dibasuh. Pada asalnya demikian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Dan sekarang tangan tersebut tidak mungkin dibasuh karena ada penghalangnya. Dan beliau tidak punya dalil qiyas. Beliau tidak punya dalil qiyas. Beliau mengatakan qiyas itu semuanya batil, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Makanya beliau katakan gugur, karena perintah di dalam ayat tidak mungkin diterapkan dan tidak ada gantinya. Karena kalau dikatakan gantinya diusap, sebagaimana mengusap misalnya imamah, ya, sorban, sebagaimana mengusap khimar, sebagaimana mengusap kaki yang ditutup oleh khuf, ya, mengusap khufnya, beliau tidak bisa berdalil seperti itu karena qiyas adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran oleh beliau, ya. Tapi ini pendapat yang ganjil, ya, pendapat yang nyeleneh, dan pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama dari Imam 4 lebih kuat dalam masalah ini. Apalagi ada contoh dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dikatakan di sini wala yu'lamu libna Umar radhiyallahu taala anhuma mukhalifun minas sahabah. Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi pendapatnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ketika kita katakan bahwa mengusap penutup luka ini dibolehkan, maka tidak ada syarat harus menggunakannya saat suci, dan juga tidak ada syarat dalam masalah waktunya. Karena ya tidak bisa dikiaskan kepada khuf, tidak bisa dikiaskan kepada mengusap khuf dalam masalah syarat-syaratnya, ya, karena memang berbeda antara mengusap khuf yang dipakai oleh kaki dengan mengusap pembalut yang digunakan untuk menutupi luka.
menggunakan pembalut yang digunakan untuk menutupi luka ini sebabnya adalah hajah masah atau kebutuhan yang sangat mendesak atau keadaan darurat. Sedangkan memakai khuf ya tidak sampai pada keadaan itu. Ya sehingga tidak bisa dikiaskan. Ya. Tidak bisa kita kiaskan satu dengan yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, Hotel Islam Jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan nama Allah, Riau. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Apakah ada batasannya untuk kita mengusap kuf itu atau mengusap untuk berwudu secara tayamum, berapapun lamanya, umpamanya kita sampai sakit 1 bulan, apakah selama itu kita bisa bertayamum? Terus yang kedua, kalau seorang wanita itu melakukan perjalanan dan dia telah sampai di tempat tujuannya dan dia mungkin di situ selama lebih kurang 2 minggu, apakah dia boleh terus mengqashar sholatnya atau sebagai apa yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya. Yang pertama masalah tayamum ya. Ketika seseorang sakit dan dikatakan oleh dokter bahwa dia tidak boleh menggunakan air misalnya. Ada orang-orang yang memiliki sakit yang demikian, tidak boleh menggunakan air, karena kalau dia menggunakan air maka akan sangat membahayakan sakitnya. Misalnya orang yang sakit karena bakar, ya, sakit karena bakar, misalnya di tempat-tempat dia di bagian-bagian tubuhnya yang diwajibkan untuk dibasuh atau diusap terbakar, sehingga dia tidak bisa berwudu karena sakitnya itu. Atau misalnya ada orang yang sakit gula, sakit gulanya sudah parah. Kalau sakit-sakit tersebut dibasahi dengan air, maka akan sangat membahayakan orang itu. Ada sakit-sakit yang memang menghalangi seseorang untuk menggunakan air, padahal airnya ada. Bolehkah orang yang seperti ini bertayamum? Jawabannya boleh. Ya, karena dia sebagaimana dikatakan oleh para ulama fi hukmi adimil ma. Dia itu seperti orang yang kehilangan air, atau seperti orang yang tidak bisa mendapatkan air, sehingga hukumnya disamakan. Orang yang tidak bisa mendapatkan air, dia harus bertayamum ketika akan sholat. Maka orang yang hukumnya seperti orang yang tidak bisa mendapatkan air juga demikian, maka dia dibolehkan untuk tayamum sebagai gantinya berwudu. Apakah ada batasan 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada batasan. Selama sakitnya tersebut akan menjadi berbahaya ketika terkena air, maka dia dibolehkan untuk melakukan
ganti wudu, ya. Dia dibolehkan untuk bertayamum. Dia dibolehkan untuk mengganti wudunya dengan tayamum karena uzur yang ada. Dia punya alasan yang syar'i untuk mengganti wudunya dengan tayamum. Ini jawaban yang pertama. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah sampai kapan seorang musafir boleh mengqashar salatnya ketika menetap di suatu tempat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, yaitu batasan, ya, kapan seseorang dikatakan sebagai seorang yang mukim ketika menempati suatu tempat. Ada yang mengatakan keringanan safar itu menjadi hilang ketika seseorang berniat untuk berdiam di suatu tempat lebih dari 4 hari. Ketika seseorang punya niat untuk berdiam di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh menggunakan keringanan musafir. Ya, misalnya ada orang dari Jakarta, dia ingin safar ke Surabaya, dan dari awal dia sudah berniat untuk berdiam di Surabaya sampai 1 pekan atau 2 pekan. Sesampainya dia di Surabaya, maka dia dianggap sebagai seorang mukim. Dia tidak boleh menggunakan keringanan safarnya, walaupun baru sampai, baru 1 jam sampai. Ketika dia sampai sudah, dia tidak boleh menggunakan keringanan safar sama sekali, karena dia dianggap safar ketika melakukan perjalanan saja. Adapun ketika di Surabaya, karena dia sudah berniat untuk diam di sana 7 hari atau 14 hari, maka dia tidak boleh menggunakan rukhsah atau keringanan safar. Berbeda kalau dia niatnya itu, misalnya niat berdiam di sana hanya 4 hari saja, maka dibolehkan bagi dia untuk menggunakan keringanan safar. Ya, misalnya dia boleh untuk tidak berpuasa ketika Ramadan misalnya. Dia dibolehkan untuk menjamak salatnya, dia dibolehkan untuk mengqashar salatnya, karena batasannya itu 4 hari. Dan ini mazhab jumhur ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan demikian. Ada pendapat lain yang wallahu a'lam ana melihat lebih kuat, ya. Ada pendapat lain yang ana melihat lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa batasan dikatakan safar atau tidak itu dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat, dikembalikan kepada adat masyarakat. Masyarakat umum memandangnya bagaimana? Apakah orang yang singgah di suatu tempat dalam waktu tertentu masih dianggap sebagai musafir ataukah tidak? Kalau misalnya ada orang datang dari jauh, ingin menetap di daerahnya selama sepekan, pandangan umum masyarakat bagaimana? Apakah melihat dia sebagai musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, ataukah tidak? Bagaimana ketika orang tersebut tinggal di tempat itu sampai 2 pekan, 14 hari? Apakah masyarakat umum memandangnya sebagai orang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, ataukah tidak? Dan masyarakat umum saat ini ketika melihat ada orang singgah di daerahnya hanya dalam waktu sepekan 2 pekan, mereka memandangnya itu bukan orang mukim, itu orang yang musafir. Dia hanya sementara di situ. Dan waktu 1 pekan, 2 pekan itu waktu yang sebentar menurut mereka. Sehingga dia masih mengambil hukumnya musafir, masih boleh untuk mengqashar sholatnya, dan masih boleh untuk mengambil keringanan tidak berpuasa Ramadan dan wajib mengqadanya di hari lain.
Tapi kalau dia ingin berpuasa, ya silahkan. Tapi kalau misalnya dia ingin mengambil keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka orang yang seperti itu masih dibolehkan. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan juga ulama-ulama lain yang senada dengan beliau. Ya, dan ini bukan pendapat dari beliau saja ya. Sebelum beliau ada ulama-ulama yang mengatakan pendapat ini. Kenapa demikian? Karena tidak adanya dalil di dalam syariat yang memberikan batasan seorang musafir itu sampai kapan. Ketika syariat tidak memberikan batasan kapan seorang atau kapan hukum safar itu habis, maka kita mengembalikannya kepada adat masyarakat atau pandangan umum masyarakat kita, ya. Kalau kita menguatkan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini, maka kasus yang ditanyakan oleh ibu tadi, ya, kalau seseorang ingin menetap 2 pekan di suatu tempat, ya, maka orang tersebut masih dianggap sebagai musafir. Tapi kalau misalnya dia ingin berhati-hati, ya, ingin berhati-hati dan memilih pendapatnya jumhurul ulama atau mayoritas ulama, maka tidak ada masalah sama sekali. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Sehingga ketika dia ingin berhati-hati sampai di tempat tersebut, setelah sampai di tempat itu, dia tidak boleh mengambil keringanan musafir sama sekali. Dia tidak boleh mengambil keringanan dari safarnya dia sama sekali. Nanti kalau dia melakukan perjalanan lagi, baru dia boleh mengambil keringanan yang bisa dia dapatkan dari safarnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Riau. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, ya, Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana dengan petugas COVID yang berada di rumah sakit, apakah boleh bertayamum dengan alasan keamanan? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana pula dengan seseorang yang baru tahu setelah selesai sholat ada kotoran cicak yang menempel di peci bagian belakang, dan mohon maaf kotoran tersebut masih basah dan sangat bau. Apakah sholat yang dilakukannya sah ataukah harus mengulangi sholatnya lagi? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, untuk petugas nakes, ya, untuk petugas nakes, maka dia tidak bisa berwudu, dia juga tidak bisa bertayamum. Untuk petugas nakes saya katakan tidak bisa berwudu dan juga tidak bisa bertayamum. Bagaimana dia akan bertayamum? Wajahnya terhalangi, tangannya juga terhalangi, ya, sehingga dia tidak bisa bertayamum, tidak bisa berwudu. Solusinya bagaimana, Ustaz? Solusinya adalah yang pertama, dia berusaha untuk menjamak salatnya, berusaha untuk menjamak salat sebelum memakai pakaian itu. Ya, misalnya dia memakai pakaian itu misalnya mulai ba'da maghrib, maka dia menjamak salat maghrib dan salat isya'nya sebelum memakai. Ini dibolehkan kita mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu ketika kita sangat membutuhkan itu. Ada udzur. Ada udzur dalam syariat untuk mengumpulkan 2 salat yang sebenarnya waktunya berbeda. Dan hukum-hukum jamak berlaku semuanya di sini. Kita hanya boleh menjamak salat yang memang boleh dijamak, ya, seperti misalnya maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, ya. Tapi kalau subuh tidak bisa dijamak dengan yang lain, ya. Subuh tidak bisa dijamak dengan isya, tidak bisa dijamak dengan zuhur. Begitu pula maghrib dengan asar tidak bisa dijamak, ya. Yang bisa dijamak maghrib dengan isya, zuhur dengan asar saja. Baik.
Ustadz, bagaimana kalau misalnya waktunya tidak pas, Ustadz, tidak bisa menjamak, karena kita harus menggunakan pakaian tersebut sebelum maghrib, dan kita tahu asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, dan waktu maghrib belum datang sehingga kita tidak bisa sholat maghrib. Bagaimana, Ustaz? Solusinya adalah dengan berwudu sebelum memakai pakaian itu. Berwudulah sebelum memakai pakaian itu, kemudian berusaha untuk menjaga wudu. Ketika datang waktu sholat maghrib misalnya, maka silahkan menjamak. Silahkan sholat dengan pakaian itu dengan cara menjamak. Sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat. Sehingga setelah itu tidak ada beban bagi dia untuk menjaga wudunya, karena dia sudah terbebaskan kewajibannya. Ya. Keadaan yang menjadi masalah besar adalah ketika seseorang sudah berusaha untuk menjaga wudunya. Misalnya, apabila ada orang waktu memakai pakaian COVID tersebut persis setelah sholat asar, sehingga jarak antara sholat asar dengan sholat maghrib ini agak jauh, ya. Atau misalnya dia menggunakan pakaian itu persis setelah sholat subuh, padahal dia harus pakai pakaian itu sampai maghrib misalnya. Bagaimana kalau misalnya dia sudah berwudu, dia sudah berusaha untuk berwudu, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, akhirnya dia batal wudunya dengan keluarnya, mohon maaf ya, kentut. Akhirnya dia tidak bisa berwudu, dia juga tidak bisa bertayamum. Bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya ketika sudah melakukan usaha seperti ini, sholatlah sebagaimana keadaan itu, ya, semampunya. Jadi dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, karena dia tidak bisa berwudu, dia tidak bisa bertayamum, dan waktu sholat datang dia tidak bisa untuk tidak sholat, karena dia pakai pakaiannya dari ba'da subuh sampai setelah maghrib. Berbeda kalau misalnya dia memakai pakaian itu ba'da subuh sampai misalnya jam 4, maka dia masih bisa untuk menjamak sholatnya, jamak takhir, ya. Jadi sholatnya setelah dia menanggalkan pakaian itu, selesai memakai pakaian itu, baru dia sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak di waktu asar, masih bisa. Tapi kalau misalnya yang saya contohkan tadi, ba'da subuh memakai pakaian, tidak bisa dicopot kecuali ba'da maghrib, sehingga di sana ada waktu zuhur dan waktu asar yang dia tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Maka hukum orang yang seperti ini disamakan dengan hukum yang dikatakan atau yang dibahas, hukum masalah yang dibahas oleh banyak ulama, yaitu orang yang tidak bisa berwudu dan dia juga tidak bisa bertayamum. Ya, kalau orang dulu itu mencontohkannya seperti orang yang dipenjara. Orang yang dipenjara tidak kasih makan, tidak dikasih minum, juga dia diikat. Ya, orang yang diikat dalam penjara, bagaimana dia bisa berwudu? Dan bagaimana dia bisa bertayamum? Tidak bisa. Bagaimana sholatnya orang-orang yang seperti ini? Kata para ulama, sholat semampu dia, sesuai dengan keadaan dia, tanpa wudu, tanpa tayamum, tidak ada masalah. Dia punya uzur, dia punya alasan yang syar'i untuk tidak melakukan dua hal tersebut, tapi dia masih bisa sholat dengan keadaan dia itu. Ya, kalau tidak bisa bergerak, ya dengan isyarat. Ya, begitu pula dengan orang yang memakai baju misalnya protokol COVID sekarang, ya. Karena baju tersebut baju yang mahal, ya, sehingga ada ketentuan tidak boleh dicopot. Karena kalau sudah dicopot tidak bisa dipakai lagi, dan itu mahal, sehingga akan sangat memberatkan rumah sakit atau negara ketika harus dicopot, kemudian sholat nanti harus pakai lagi yang lain. Ini akan sangat memberatkan, sehingga ada keringanan di sini.
untuk orang-orang yang demikian, ketika keadaannya sebagaimana yang saya sebutkan di kasus yang paling akhir, tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, maka sholatlah di waktunya masing-masing, dan atau sholat dengan menjamak juga tidak ada masalah, dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Ya, wallahu taala a'lam. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi masalah apa ya? Saya lupa. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kotoran cicak yang menempel di peci dan baru tahu setelah selesai sholat, Ustadz. Apakah sholatnya sah ataukah harus mengulangi sholat tersebut? Nah, Ustadz. Sah ataukah harus mengulangi sholat tersebut? Nah, Ustadz. Baik. Kotoran cicak ya, kotoran cicak. Kalau kita katakan bahwa itu najis, ya, tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Apakah najisnya itu dimaafkan karena sedikit, ataukah tidak dimaafkan? Baik, kita ambil kemungkinan terburuk. Kotoran cicak itu najis dan tidak dimaafkan. Ketika menempel di bagian tertentu di tubuh manusia, dia tidak sadar. Kemudian dia baru tahu setelah selesai sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Jawabannya, hukum sholatnya tetap sah. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu dan bukan kesalahan dia. Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa dulu Rasulullah SAW pernah sholat dengan memakai sandal beliau, dan ketika itu sandal beliau ada najisnya. Setelah beliau sholat, tidak lama setelah itu malaikat Jibril memberikan kabar kepada beliau bahwa ada najis di sandal beliau. Ya, beliau sedang sholat sekarang, malaikat Jibril datang mengabarkan kepada beliau, lepaskan sandalmu, ada najis di situ. Maka akhirnya beliau lepaskan sandalnya. Ketika itu para sahabat melihat, akhirnya para sahabat ikut melepas sandal mereka. Setelah sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kenapa aku lihat kalian melepas sandal kalian? Maka mereka menjawab, karena kami melihatmu wahai Rasulullah SAW melepas sandal, maka kami ikut. Di dalam hadis ini, sebagian ulama mengatakan ada petunjuk bahwa apabila ada najis yang tidak disadari oleh orang yang melakukan sholat, dan najis tersebut ada di sesuatu yang dia pakai, maka sholatnya tidak batal, sholatnya tidak rusak. Kenapa demikian? Karena kenyataannya Rasulullah SAW ketika itu tidak memulai sholatnya dari awal. Setelah diberikan kabar oleh malaikat Jibril, beliau tidak membatalkan sholatnya, kemudian melepas sandalnya, kemudian memulai sholat dari awal, tidak. Yang beliau lakukan adalah melepas sandalnya saja dan meneruskan sholatnya. Itu menunjukkan bahwa ada sebagian dari sholat Nabi Muhammad SAW yang ketika itu beliau memakai sesuatu yang ada najisnya, tapi karena beliau tidak tahu, dan ternyata sholatnya dianggap tidak rusak, makanya beliau teruskan. Kalau bagian sholat yang itu dianggap rusak, harusnya beliau mulai dari awal sholatnya. Ternyata tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwa apabila pakaian seseorang sebenarnya najis, tapi dia tidak tahu, akhirnya dia gunakan untuk sholat, maka sholatnya tetap sah. Begitu pula dengan
kasus yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi. Apabila ternyata di pecinya dia ada kotoran cicaknya. Ya, ini setelah kita mengatakan bahwa kotoran cicak itu tidak dimaafkan ya. Karena ternyata di sana ada ulama yang mengatakan itu sedikit dimaafkan. Tapi kalau kita katakan bahwa itu najis dan tidak dimaafkan, maka karena dia tidak tahu, ini juga menjadikan sholatnya tidak rusak, sholatnya tetap sah ya, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulangi sholatnya, karena najis tersebut ada di salah satu barang yang dia pakai, tapi dia tidak tahu sampai selesai sholat ya. Kalau dia tahu di tengah-tengah sholatnya, maka kita katakan dia diwajibkan untuk melepas, sesuatu itu yang dia pakai. Dia diwajibkan melepas pecinya kalau najisnya ada di pecinya. Kalau tidak tahu, maka dia tidak punya keharusan untuk melepaskannya. Ya, ini jawaban yang bisa Ana sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari mara bahaya, terutama dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih kuat penyebarannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, menjaga lahir batin kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersemangat dalam menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabinya Muhammad SAW di surga Firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.